Perdagangan di bulan Desember, seperti apa review dari Pinnacle Investment terkait dengan perjalanan pasar saham tanah air 11 bulan terakhir, apalagi kita lihat bahwa sudah beberapa kali menyentuh all time high, bahkan lebih dari 10 kali, dan di tahun ini sepertinya diwarnai juga saham-saham konglomerat. Peluang tantangannya ke depan seperti apa, Pak? Kalau kita melihat tahun 2025 ini cukup menarik ya gitu. Kalau kita lihat gejolaknya sangat banyak sekali, tapi di satu sisi ngebaliknya juga cepat sekali gitu kan. Kalau kita ingat di bulan April ya, setelah Lebaran itulah, itu kan kita ingat marketnya jebol kan, Iya. jebol, dan itu akhirnya ngebaliknya pun cepat sekali gitu. Nah, hal ini juga terjadi di next month juga gitu, sampai akhirnya sekarang indeks menyentuh all time high di 86 ya kalau nggak salah. Gitu. Nah, kedepannya kita melihat bisa tetap performanya bagus, cuman butuh another katalis gitu. Nah, mungkin yang view yang bisa kita lihat menarik itu karena kita ngelihat saham-saham yang sekarang seperti blue chip ya, seperti banking. Kita ngelihat kan tahun ini kan memang sedikit penurunan secara performa. Tapi dengan base yang low sekarang ini, nah untuk potensial re-rating ke depannya jadi lebih bagus karena base udah low. Jadi kemungkinan pertumbuhannya dan mencetak return yang bagus lagi lebih besar di tahun depan. Gitu. Nah untuk saham konglomerat sendiri, ya tidak bisa dipungkiri saham-saham tersebut menjadi pendorong penaikan IHSG sampai level sekarang ini ya. Nah cuman kan kita sebagai media investasi kan selalu dilihatnya walaupun dari risiko juga dari performa ya. Mau tidak mau saham-saham tersebut pun harus ada yang juga yang kita invest gitu. Nah, selama marketnya ini masih ada supply and demand masih ada, pasti saham-saham tersebut pun tetap akan terbang sendiri. Terutama dari segi retail yang kita lihat partisipasinya di saham tersebut sangat tinggi sekali. Gitu. Oke, tapi Pak kalau mengingat saham-saham perbankan khususnya big cap setahun ini kan bisa dikatakan cukup laggard ya Pak ya. Padahal kita juga tahu menjelang akhir tahun ada kucuran likuiditas juga. Nah ini menurut Anda kenapa tenaganya belum bisa untuk kembali seperti beberapa waktu lalu? Mungkin butuh waktu kali ya. Kan kita lihat secara misalnya ada kucuran likuiditas yang dari Pak Purbaya 200 triliun gitu kan. Mungkin secara cost wise mereka tuh jadi lebih rendah gitu. Mereka bisa replace deposito yang sebelumnya let's say bunganya tinggi, jadi sekarang mungkin mintanya sekitar 4% kalau nggak salah ya pemerintah gitu. Nah, tapi kan untuk trickle down penyaluran loan-nya, trickle down efek ke real sector itu kan butuh waktu tidak cepat gitu. Nah, mungkin akan baru berasanya itu di next year kali. Oke, Gitu. baru mulai terlihat rebound lagi ya Pak ya. Kalau kita lihat juga Pak sepanjang tahun ini bisa dikatakan memang sentimen eksternal terutama dari ketidakpastian kebijakan Trump ini salah satu yang menjadi faktor utama volatilitas pasar saham tanah air. Kalau di awal tahun depan, misalkan di kuartal pertama, apakah ini juga masih akan menjadi faktor? Mengingat sebetulnya terkait dengan pemangkasan suku bunga The Fed sebetulnya sudah di price in juga. Mungkin kalau global volatility tetap masih ada ya. Kita tidak bisa prediksi. Contohnya seperti tahun lalu yang tiba-tiba perang antara Israel dan Iran gitu. Itu something yang tidak bisa kita prediksi ke depannya gitu. Cuman melihat pengalaman yang kita alami tahun ini, biasanya market itu lebih dulu udah price in dengan hal tersebut gitu. Jadi biasanya kalaupun akan ada something, biasanya market akan lebih gerak seperti lebih dulu gitu. Nah itu mungkin salah satu yang bisa kita antisipasi juga di depannya gitu. Selain saham-saham perbankan Pak, sektor apa sih Pak yang mungkin sebetulnya memiliki potensi juga untuk rebound di awal tahun depan? Nah kita di Pinnacle ini lumayan unik ya, soalnya kita nggak melihat secara sektor sih. Jadi kita quantitative base, jadi kita melihat itu secara faktor. Nah secara faktor itu kita udah tes dari market di awal tahun 2000 sampai sekarang, itu yang bekerja tuh faktor-faktor apa gitu. Nah jadi kita ada faktor yang kita percaya bekerja itu ada faktor value, ada faktor momentum, sama earning quality. Nah, value, momentum, earning quality. Nah dari saham-saham tersebut, jadi ada di IHSG itu ada sekitar 900 saham gitu. Nah dari 900 saham ini yang berhasil mengangkat IHSG sampai ke level sini, itu biasanya ada 3 faktor itu. Gitu. Nah jadi investasi kita lebih fokus ke saham-saham yang terpapar lah dengan faktor-faktor tersebut. Gitu. Kalau yang terkait dengan value sendiri, ini lebih banyak kategorinya di saham-saham apa?
Untuk value beragam ya dari berbagai sektor sih, termasuk banking juga termasuk di situ juga. Tapi ada juga sektor-sektor seperti yang mining sekarang masih murah juga ada. Gitu. Oke. Kalau misalkan terkait dengan emas sendiri, ini kan bisa dikatakan di tengah ketidakpastian global, saham-saham yang mungkin ada afiliasi dengan emas ini juga sepertinya juga cukup gemilang di sepanjang tahun 2025. Iya. Emas sebenarnya itu salah satu instrumen yang sangat baik untuk hedging ya. Oke. Nah, cuman salah satu kendalanya di Indonesia ini kan belum ada ibaratnya instrumen capital market yang berfokus ke emas. Jadi mostly orang belinya itu batangan ya. Iya. Jadi harus beli ke providernya, Antam atau Pegadaian atau apa, dan beli disimpan di safe deposit box atau di rumah atau ya tergantung investor masing-masing lah gitu. Nah, kita sih berharapnya ke depannya dengan OJK yang akan melakukan mengeluarkan peraturan tentang ETF emas nih, Iya. cocok sekali gitu buat investor Indonesia gitu. Artinya Anda melihat bahwa peluang untuk ETF emas sendiri ini cukup menarik ke depannya. Iya, kita bilang cukup menarik ya, karena saya bilang tadi salah satu instrumen yang cocok buat hedging gitu. Dan kita lihat salah satu ini kan di capital market ini kalau kita mau hedging tentang emas, biasanya kita invest ke perusahaan yang base-nya berminingnya atau emas aja gitu kan. Tapi kan secara tidak langsung itu bukan investasi ke emasnya gitu kan. Jadi kayak derivatifnya emas lah seperti itu. Dan di tengah menjelang akhir tahun ini, underlying aset apa yang menurut Anda cukup menarik dari Pinnacle Investment? Underlying aset masih banyak menarik ya. Apabila saya bilang tadi kalau misalkan Fed nurunin rate dan BI nurunin rate juga, mungkin SBN masih cukup menarik gitu. Karena kita lihat pergerakannya dari awal tahun itu di level YTM itu sekitar 7%-an 10 tahun. Sekarang hampir sempat turun ke 59, sekarang sempat naik lagi ke 61, 62 ya gitu. Untuk tenornya sendiri Pak? 10 tahun itu kan. 10 tahun. Cuman kalau misalkan BI nurunin rate lagi, nah itu mungkin menjadi salah satu aset yang menarik juga gitu. Karena kita lihat kan, ya biasanya durationnya dilihat kalau semakin panjang, efek sensitivity kepada interest rate-nya lebih gede lagi kan gitu. Makanya kita lihat Sun itu performanya sangat bagus sekali tahun ini. Oke, tapi kan sebetulnya arus dana asing masih lebih banyak Pak masuk ke SRBI dibandingkan SBN. Ke depan Anda melihat seperti apa? Apakah nanti perlahan akan ada mulai switching sendiri Pak? Iya. Mungkin yang SRB ini lebih dana yang parkir sementara kali ya. Karena kita lihat kan SRB itu tenornya juga pendek-pendek dan juga kalau kita lihat secara yield pun lebih rendah dibanding SBN kan gitu. Jadi kita ngeliat sih ke depannya selama YTM masih menarik dan stabilitas rupiah terjaga dan spreadnya antara USD masih oke dengan treasury masih oke, kita melihat sih SBN menjadi salah satu instrumen yang menarik untuk asing juga untuk berinvestasi di Indonesia gitu. Oke, untuk mungkin kuartal 1 nanti Pak akan lebih banyak kemana Anda melihat arus dana, lebih ke pasar saham kah atau masih ke obligasi? Wah, kalau itu mungkin sementara yang kalau kita lihat investor lokal itu masih banyak yang investasi ke obligasi ya. Gitu. Kalau asing pun kita melihat sedikit flip-flop, ada yang masuk ke SBN, tapi ada juga yang keluar gitu. Biasanya mereka tergantung dari sisi masukan mereka nih, masuknya di level yang mana gitu. Apakah rupiahnya pas masih 15.5 atau di level sekarang 16.7 gitu. Nah, biasanya kan mereka kalau ada gejolak exchange rate sedikit, mereka pasti ngelihat net-netnya lebih untung yang mana kan gitu.